Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Apakah Anda benar-benar cinta kepada Allah? Sayangnya sebenarnya itu terpaksa. Di video ini banyak buktinya. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalfahaman Anda. Allah sudah tahu bahwa hamba-hambanya malas berkhidmah padanya. Karena itulah Allah memberikan mereka rangkaian kewajiban agar bisa berkhidmah. Dan Allah heran kepada mereka yang masuk surga melalui rangkaian paksaan. Apa benar kita cinta Allah? Apa bukti bahwa kita cinta padanya? Atas dasar apa kita melakukan segala kewajiban darinya? Apakah kerelaan atau paksaan? Mencintai kok terpaksa? Dalam Al-Hikam Al-Ata'iyah Syarh wa Tahlil, Al-Hikam Al-Ata'iyah, sebuah komentar dan analisa, Syekh Said Ramadan Al-Buti membagi sikap manusia dalam menyikapi ibadah menjadi 3 tipe. Tipe pertama, mereka yang beribadah kepada Allah secara sukarela. Mereka yang tahu betul sebuah tanggung jawab bersyukur dan berkhidmah sebagai hamba atas segala nikmat yang sudah Allah berikan. Kalau kata Syekh Al-Buti, mereka ini hamba-hamba yang ori, beribadah kepada Allah murni tanpa kepentingan apapun. Cinta mereka karena mengenal yang dicintainya. Mereka minim sekali dan terus berkurang seiring perkembangan zaman. Tipe kedua, mereka yang beribadah kepada Allah atas dasar semi butuh. Mereka ini bisa disebut hamba musiman. Mereka akan rajin beribadah ketika sudah merasa terdesak dan butuh sekali terhadap sesuatu. Mereka berkeyakinan bahwa dengan memperbanyak ibadah, banyak hal-hal positif terjadi dan kebutuhan yang mereka inginkan terpenuhi. Di sisi lain, mereka berkeyakinan bahwa itu semua adalah syariat Allah. Dan tipe ketiga, mereka yang beribadah kepada Allah karena punya kepentingan. Mereka ini adalah hamba-hamba yang beribadah karena mengharap surga dan takut disiksa. Jadi tujuan ibadahnya tidak murni karena Allah, tapi biar tidak disiksa dan mau surga untuk kepentingan pribadinya saja. Celakanya kategori hamba yang ketiga ini adalah mayoritas orang-orang mukmin. Dan jangan-jangan kita ada di bagian ketiga ini. Namun bagaimanapun juga, golongan ketiga masih selamat. Sebanyak apapun kepentingan yang mendasari ibadahnya, dia masih memiliki rasa butuh kepada Allah. Setidaknya karena rasa butuh inilah menyebabkan dia selamat. Minim pengetahuan akan apa saja yang baik untuk dirinya, yang kiranya bisa menjadikan dirinya selamat dan bahagia di masa depan. Dan juga adanya perasaan takut bahwa dia akan tidak puas saat hidup. Banyak kemudian yang terjerumus pada zona nyaman kemaksiatan. Alasan inilah yang menjadi dasar Allah memberikan kita ragam kewajiban dan larangan. Allah seakan tidak rela jika ada hambanya yang terjerumus dalam kubangan dosa dan riwayat hidupnya berakhir di neraka. Visi orang tua adalah sama dengan visi Allah, bahkan lebih.
Saat kecil seringkali kita rasakan kegalakan orang tua. Begini dikit dimarahin, begitu juga kena semprot. Sejak kecil kita sudah sering capek disuruh bersih-bersih, membelikan garam, cabai atau apalah ke toko. Sore hari kita harus ngaji, kalau misal bolos harus siap-siap telinga dan mental saat pulang. Bermain tidak boleh jauh-jauh, maghrib harus sudah pulang. Sholat 5 waktu harus didirikan, malam harus belajar dengan rajin, dan tidur harus tepat waktu. Bahkan hingga sekarang tak pandang usia kita berapa, status kita sebagai apa, orang tua masih sama, selalu mengawasi dan tak henti memberikan arahan kepada anaknya. Apa maksudnya? Orang tua tidak akan rela jika anaknya tidak menjadi orang sukses. Orang tua takut jika kita tidak menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Itulah alasan mengapa orang tua sejak kecil dan begitu seterusnya terus memberikan kita asupan-asupan nilai moral sebagai modal untuk hidup. Begitu juga visi Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tadi itu, bahkan cinta Allah kepada hamba jauh melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Allah memberikan ragam kewajiban dan larangan agar kita menjadi manusia yang paripurna di dunia dan bahagia di akhirat. Maka sangat logis kemudian jika Allah menyandingkan orang tua dengan dirinya dalam Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Untuk tugas berbalas budi yang baik, kita memiliki tanggung jawab kepada Allah dan orang tua. Kenapa masuk surga harus dipaksa? Normalnya orang secara naluri gemar melakukan hal-hal yang menyenangkan tanpa disuruh sekalipun. Dia akan mati-matian mewujudkan apa yang disukai dan diinginkan. Tapi kalau masalah surga, sepertinya tidak demikian. Anda ingin masuk surga? Ingin saja atau ingin sekali? Apa Anda yakin jika Anda benar-benar ingin masuk surga? Apa bukti bahwa Anda benar-benar ingin masuk surga? Poin inilah yang menjadi penggalan hikmah di atas. Allah heran terhadap mereka yang masuk surga saja harus dipaksa. Jika mengaca pada narasi sebelumnya, kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba tiada lain agar hambanya selamat dan masuk surga. Kalau kita lihat dari sudut pandang hamba, masuk surga saja menunggu diwajibkan untuk beribadah. Kalau diteruskan lagi, bisa jadi kalau ibadah-ibadah tadi tidak diwajibkan, tidak ada jaminan kita masih beribadah. Sangat lucu sekali jika dinalar. Bagaimana bisa seseorang mendaki senang terhadap sesuatu, namun melakukan segala hal yang katanya menyenangkan tadi jika dipaksa? Jika Anda mencintai seseorang, apakah butuh paksaan untuk Anda memberikan perhatian kepada dia? Kalau Anda suka sepak bola, apa harus dipaksa dulu agar mau menonton pertandingan? Perlu dipertanyakan keinginan Anda jika jawabannya iya. Maka jika kita benar-benar ingin masuk surga tanpa dipaksa, dalam konteks ini diwajibkan sholat, kita sudah secara sukarela sholat sendiri tanpa dipaksa puasa atau melakukan ibadah lain. Artinya ketaatan kita kepada Allah sudah menjadi kebutuhan, sehingga tanpa diwajibkan sekalipun kita butuh melakukan ketaatan-ketaatan tadi. Namun nyatanya Allah wes kadung mewajibkan. Apa yang harus kita lakukan? Cara berpikir dalam beribadah yang harus dibenahi. Seorang ulama masyhur pernah bercerita tentang seorang wali yang ditawari oleh Allah untuk masuk surga. Ya Rob, apa di surga masih ada sholat? Terheran dengan jawaban itu, Allah berujar, "Mengapa kamu tanya begitu?"
Dengan tegas si wali menjawab, "Apa enaknya hidup tanpa sujud kenjenengan? Saya ini hambamu ya Allah. Saya tidak puas kalau tidak bisa sujud kepadamu." "Ya, tidak apa-apa kalau begitu," jawab Allah. "Kalau begitu saya mau," tangkas si wali tadi. Dalam cerita lain, ulama masyhur ini juga mengatakan bahwa ada seseorang yang tak berhenti berzikir sekalipun sudah di neraka. Ya karena tadi itu, zikir sudah menjadi kebutuhan, tak puas jika tak ditunaikan. Maka dua cerita tadi memberikan kita gambaran bahwa jika ibadah sudah menjadi kebutuhan, konsekuensi apapun akan diterima. Yang penting dia mampu menunaikan kebutuhannya tersebut. Alangkah indahnya jika suatu ibadah sudah menjadi kebutuhan kita tanpa paksaan dan iming-iming apapun. Kita akan terus beribadah dan beribadah terus dengan rasa senang dan nyaman, bukan karena paksaan. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga Anda mendapatkan hikmah dari video ini, ilmu yang sangat dalam. Mudah-mudahan kita menjadi tipe hamba yang pertama atas dasar sukarela dan mengenalnya. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Semoga berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.